ada sanksi-sanksi yang dilaksanakan. Itu sanksinya bisa dalam bentuk sanksi administrasi, juga bisa dalam bentuk sanksi denda, bahkan sanksi dalam bentuk penerapan hukum. Ya, nah itu sehingga seluruh SOP-nya, standar operasionalnya itu sudah kita siapkan. Nah, kita berharap pada waktu implementasinya dia jalan, ya, karena PSBB ini salah satu upaya untuk betul-betul bisa menekan, ya, pertumbuhan daripada perjangkitan COVID ini, ya, dengan cara memotong mata rantai. Kita tahu kan ini virus ini dia berkembang itu karena pergerakan orang, ya, pergerakan orang. Nah, dengan cara ini kita mau hentikan seluruh itu kegiatan-kegiatan pergerakan orang, dan diharapkan itu akan berdampak untuknya paling tidak 35%, ya, dari kita bisa menekan laju pertumbuhan daripada COVID ini dalam 2 minggu pertama. Nah, bagaimana pembatasannya? Pembatasan itu ada 6 pembatasan. Yang pertama itu di sektor pendidikan, yang kedua itu di sektor sosial budaya, yang ketiga di sektor seluruh tempat-tempat kerja, yang keempat di sektor moda transportasi, ya, dan pergerakan orang. Kelima itu di sektor sosial budaya sudah keagamaan, ya. Nah, dan 6 itu di fasilitas umum lainnya. Itu 6 sektor. Nah, tiap-tiap sektor itu dipimpin oleh penanggung jawab sektornya, ya. Misalnya untuk pendidikan itu yang bertanggung jawab itu adalah Kadis Pendidikan, ditambah dengan sub bidangnya itu 2 bidang. Nah, di bawah pendidikan itu baik itu yang sekolah maupun yang pendidikan non formal, misalnya begitu, ya. Itu didampingi oleh unsur TNI dan unsur Polri. Kemudian juga bidang-bidang lain juga sama, ya. Bidang transportasi, moda transportasi itu Kadis Perhubungan, kemudian dinas unit kerja itu Kadis Kepegawaian, ya. Kemudian bidang sosial budaya itu Kadis Pariwisata, ya. Kemudian bidang keagamaan itu Kabakesra, dan fasilitas umum lainnya itu ada pada pemuda olahraga. Koordinator pengawasan itu ada pada Komandan Kasat PPB, ya. Itu yang disiapkan. Nah, kita berharap sungguh sambil berjalan kita terus sosialisasi, ya, sosialisasi supaya masyarakat bisa memahami dan mengetahui. Untuk kegiatan-kegiatan, misalnya, ya, untuk kegiatan-kegiatan usaha itu dibatasi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam, ya. Jadi toko-toko yang terkait dengan, kan ada yang toko-toko yang tidak boleh buka, tapi ada juga yang diizinkan buka, ya, yang terkait dengan kepentingan hari-hari, kepentingan ekonomi, macam-macam itu sudah diatur semua dalam PSBB. Tapi dia berlaku dari mulai operasi jam 8 sampai dengan jam 8 malam. Kemudian semua toko-toko gerai, apakah itu Indomaret atau sejenisnya, itu semua malam tutup. Tidak ada satu yang buka lagi sampai jam 8. Lalu pergerakan orang itu nanti dia berakhir jam 11 malam, jam 23 malam. Itu nggak ada lagi pergerakan orang di kota itu, kecuali kalau ada sakit, ya, atau dalam perjalanan pulang, ya, misalnya dari luar kota menuju ke Ambon, nah itu dengan izin daripada tim semuanya. Nah, saya rasa itu yang paling utama itu, termasuk juga kafe-kafe, restoran, rumah makan. Nah, itu semua bisa buka, tapi tidak boleh makan di tempat, ya. Jadi bisa dibuka, tapi itu dalam bentuk takeaway, jadi pesan saja. Nah, sama sekali nggak boleh ada orang dulu makan di rumah kopi, rumah makan, ataupun restoran. Nah, itu misalnya begitu. Nah, saya rasa itu yang menjadi perhatian. Nah, ini akan diawasi. Yang ketat itu karena ada sanksi, mulai dari yang paling kecil 50.000 sampai dengan 30 juta. 50.000 itu buat orang yang tidak pakai masker. Nah, pada waktu si penjali dia tidak pakai masker, itu dikenakan 50.000, ya. Nah, siapa yang bertindak
itu ASN PPNS, ya, pegawai negeri yang menjadi penyidik pegawai negeri sipil, ya. Nah itu dong yang itu nanti backup seluruh oleh TNI dan Polri. Oke? Pak, rencana sosialisasi berapa hari, Pak? Sosialisasi mulai hari ini sampai dengan hari Minggu, ya. Kemudian dilanjutkan Senin Selasa itu secara persuasif. Hari Rabu baru mulai penindakan. Oke? Ada keinginan untuk membagi kayak selebaran untuk di beberapa kafe, karena tadi sempat kata pemilik kafenya, dong pengen kayak ada selebaran juga biar kasih. Ada nanti surat edaran yang sudah disiapkan itu dibagi kepada seluruh itu gerai-gerai maupun kepada kafe-kafe untuk dong tahu begitu, ya. Nah, ini sementara ini susun semua nih. Oke. Kalau untuk moda transportasi misalnya ojek atau yang saling berboncengan itu ada aturan khusus atau seperti apa? Jadi ojek itu tetap bisa bawa 2 orang, tapi dia pakai standar protokol kesehatan, ya. Nah kita anjurkan supaya penumpang di belakang juga pakai helm sendiri, jangan pakai helm yang disiapkan oleh ojek, ya. Nah itu dia. Kalau misalnya keluarga 2 orang lalu pakai anak satu nggak boleh, tetap harus turun, ya. Misalnya kan ada yang laki bini lalu dengan anak, nggak boleh, tetap itu pilih apakah bini mau diangkut atau anak tinggal atau anak yang diangkut bini tinggal. Jadi hanya 2 saja ya Pak ya? Harus 2 aja, nggak boleh enggak. Dan akan mobil itu kan 50%, ya. Nah ada tuh 20 titik pantau, ya. Karena bisa saja orang naik dari terminal itu 50%, di tengah jalan diangkut lagi, ya enggak. Itu pengemudi semua itu bisa kena sanksi, ya. Nah bisa ada administrasi, tapi bisa juga dengan denda administrasi, akan begitu. Pak, ada keringanan pajak untuk para pelaku usaha? Termasuk itu sudah. Sebelum PSBB lagi, saya sudah mengambil kebijakan untuk relaksasi, ya. Semangat itu sudah jalan itu. Nah kita tahu ini kan berat sekali, ya, berat sekali, dan pasti nanti di akhir tahun pada waktu mereka ajukan pembayaran pajak, pasti mereka mengajukan permohonan. Nah kita pertimbangkan itu. Berapa persen Pak kira-kira untuk relaksasinya? Dalam keadaan normal saja itu saya sudah bisa berikan keringanan 20%, itu dalam keadaan normal. Ya. Nah kalau diajukan itu bisa. Nah tapi kalau keadaan ini, nah kita pertimbangkan dia nanti. Tapi memang mereka harus mengajukan keringanan dulu. Harus. Itu toh. Pak, soal jaring pengaman sosial ini kan masyarakat ada yang tidak tepat sasaran diberikan dari kelurahan desa, itu kira-kira gimana? Dia punya kuncinya itu kan di data, ya. Nah kita tahu persis bahwa data-data orang miskin ini kan betul-betul sangat tidak akurat. Nah kenapa? Ini data ini kan dimasukkan ini kurang lebih 6 tahun lalu, tidak? 6 tahun lalu itu, 6-7 tahun lalu data ini. Dia dibagi dalam 3 kategori. Data orang miskin yang berhak mendapat PKH, oke? Data orang miskin yang berhak mendapat kartu sembako, dan data orang miskin yang berhak mendapat bantuan sosial tunai, ya. Ini dong pakai data yang sudah 6 tahun lalu, ya. Nah waktu itu data masuk, data itu kirim nama-nama itu, ada orang yang sudah jadi pegawai negeri, ada orang yang sudah mati, ada orang yang ternyata itu anak-anak dia daftar dia penama, karena orang gengsi, ya. Nah sekarang ini pemerintah kota sudah mereview data itu sehingga kita punya itu relatif, saya mau katakan bahwa dia sudah hampir akurat, ya, akurat. Saya kasih